Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Hasib SPDI. Baik, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi fikih terkait dengan pembahasan bab pembunuhan. Sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih pengertian daripada pembunuhan itu. Secara bahasa, pembunuhan itu mempunyai arti menghilangkan nyawa seseorang. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan pembunuhan itu ialah perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang bisa mematikan ataupun dengan alat yang tidak bisa mematikan, atau dengan kata lain, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak menggunakan alat yang bisa mematikan. Salah satu contoh alat yang mematikan menggunakan pisau, menggunakan pistol, atau menggunakan celurit, dan lain sebagainya. Contoh juga alat yang tidak bisa mematikan seperti memukul seseorang dengan menggunakan sapu. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum tentang larangan membunuh. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang. Dalam tafsir ringkas oleh Kemenak Republik Indonesia tentang surah Al-Isra ayat 33 ini dijelaskan sebagai berikut. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Misalnya atas dasar menjatuhkan hukum kisos. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya untuk menuntut kisos atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya atau memaafkannya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh, apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan. Kemudian macam-macam pembunuhan. Nah, di dalam Islam secara garis besar pembunuhan itu ada dua macam. Yang pertama, pembunuhan dengan hak. Kemudian yang kedua, pembunuhan. Yang dimaksud dengan pembunuhan hak, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Nah, pembunuhan yang masuk dalam jenis ini adalah pembunuhan yang dilaksanakan oleh eksekutor atau algojo terhadap orang yang dikenakan hukuman mati atau rajam, dan pembunuhan yang terjadi dalam situasi peperangan.
pembunuhan jenis ini tidak termasuk sebagai tindak kejahatan atau tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan pembunuhan dengan tidak hak, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, pembunuhan yang jenis inilah yang termasuk dalam perbuatan kejahatan dan diancam dengan sanksi kisos atau diat. Dan pembunuhan dengan tidak hak ini yang akan kita bahas. Menurut jumhur fuqaha, dalam hal ini Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pembunuhan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, kemudian yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun memberatkan. Dikatakan pembunuhan disengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Nah, kemudian si pembunuh juga termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh korban dalam hal ini adalah orang yang baik. Jadi yang dimaksud dengan pembunuhan disengaja ini pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan alat yang lazim digunakan untuk membunuh. Contoh, dibunuh dengan memakai pistol, dibunuh dengan menggunakan celurit, dan lain sebagainya. Dengan syarat pelakunya ini dalam hal ini si pembunuh dalam keadaan baligh dan yang dibunuh ini termasuk dari. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja, atau dalam istilah fikihnya itu diistilahkan dengan al-qatlu syibhul amdi. Yang dimaksud dengan pembunuhan seperti disengaja ini pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa ada niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Namun perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contoh, dari saking marahnya seorang guru memukul siswanya atau muridnya dengan menggunakan penggaris. Secara kebiasaan, seseorang apabila dipukul dengan penggaris yang kecil ini tidak dapat menyebabkan orang yang dipukul itu terbunuh atau mati. Akan tetapi, gara-gara dipukul dengan penggaris tersebut, maka orang yang dipukul tersebut bisa mati gara-gara dipukul dengan penggaris. Nah, ini yang dimaksud dengan pembunuhan seperti disengaja. Artinya apa? Membunuh seseorang dengan menggunakan alat yang menurut kebiasaan tidak bisa menyebabkan orang lain terbunuh. Dan tanpa niat membunuh sekalipun. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Dalam istilah fikihnya itu disebut dengan al-qatlul khata'. Yang dimaksud dengan pembunuhan tersalah atau tidak disengaja ini biasanya ya pembunuhan yang terjadi karena pembunuhan tersalah ini terjadi karena ada salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa melakukan kejahatan akan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Contoh, ada seorang yang berdiri kemudian didorong sampai jatuh, kemudian menyebabkan meninggal. Ini bisa masuk dalam hal ini. Kemudian yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan
yang pelakunya tidak bermaksud jahat, akan tetapi akibat kelalaiannya tersebut dapat menyebabkan kematian seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman bagi pembunuh. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak. Yaitu yang pertama hak Allah, kemudian yang kedua adalah hak ahli waris, dan yang ketiga adalah hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban. Apakah pembunuh tersebut akan dikisos atau justru dimaafkan? Nah, jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diat kepada ahli waris korban. Artinya, bagi pelaku pembunuhan, jika bebas dari hukuman kisos, ini tetap wajib membayar diat kepada korban. Dan nanti diatnya ini akan besaran diatnya ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Kemudian, sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah atau tidak? Ini urusan Allah kelak di akhirat. Artinya apa? Setiap pelaku pembunuhan, meskipun dia sudah sebenarnya bebas dari hukuman kisos, akan tapi tetap punya kewajiban di samping membayar diat, juga punya kewajiban untuk membayar kafarat kelak. Yang mana diat ini hubungan pelaku dengan korban sedang. Nah, hukuman bagi pembunuhan yang disengaja atau dalam istilah fikihnya itu pembunuhan yang masuk pada kategori al-qatlul amdi. Hukumannya apa? Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja ini adalah dikisos. Yang dimaksud dikisos ini adalah hukuman yang setimpal, artinya dibunuh juga. Akan tetapi proses kisos ini terlebih dahulu melalui putusan di pengadilan. Jadi hakim menetapkan hukuman kisos kepada pelaku pembunuhan dan keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Artinya apabila seorang pelaku pembunuhan itu dikenakan hukuman kisos, ini tetap yang mengeksekusi adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah ada algojo tersendiri. Kemudian, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat mughalladzah, denda berat, yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Nah, di samping membayar diat itu juga seperti yang saya jelaskan tadi, pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Kemudian, hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja. Pelaku pembunuhan seperti disengaja ini tidak dikisos, akan tetapi ia dihukum dengan membayar diat mughalladzah atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap atau dicicil selama 3 tahun. Setiap tahunnya ini dibayar sepertiga. Catatan lagi, di samping harus membayar diat, tetap pelaku pembunuhan yang seperti disengaja ini harus membayar kafarat. Kemudian, yang selanjutnya adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. Dalam istilah ini diistilahkan dengan al-qatlul khata'. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhaffafah, denda ringan, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Setiap tahunnya itu dibayar sepertiganya. Nah, masalah nominal diat yang harus dibayarkan, baik itu diat mughalladzah ataupun diat mukhaffafah, nanti akan dibahas secara khusus tentang jumlah diat mukhaffafah yang harus dibayarkan ataupun. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dilarangnya pembunuhan. Jadi
Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan ini tiada lain sebenarnya untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian di antara hikmahnya juga, diberlakukannya hukuman kisos bagi pelaku pembunuhan hanya semata-mata untuk tindakan pencegahan agar seseorang tidak dengan semena-mena menghilangkan nyawa orang lain. Juga sebagai tindakan pencegahan agar orang lain tidak sampai terjerumus ke dalam tindakan pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Demikian pembahasan masalah pembunuhan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum.